Halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel Viral Bugis. Kali ini kita masih kedatangan pertanyaan dari kreator musik ya. Jadi pertanyaannya begini, eh, kalau misalkan kita menggunakan konten yang kena hak cipta untuk daftar monetisasi, tapi kemudian kita hanya jadikan backsound, apakah itu bisa lolos monetisasi? Nah, nanti kita akan bahas. Silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi YouTube di masa yang akan datang. Check it out. Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten re-upload itu kalau seumpama kita mengupload suatu konten, taruhlah konten musik A dan kemudian Oke teman-teman sekalian, jadi pertanyaannya begini ya. Jadi pertanyaannya bahwa kalau backsound kita yang kena hak cipta, apa bisa dibiarkan aja kemudian lolos monetisasi? Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan hak cipta ya. Jadi hak cipta itu merupakan legalitas atau label yang dipasangkan ke karya seseorang, ditanamkan ya, pada prinsipnya ditanamkan. Sehingga ketika orang lain menggunakan itu, maka muncullah di deskripsi video kita bahwa ini kena hak cipta, tertulis seperti ini. Nah, apakah itu akan menggagalkan monetisasi? Tentu bukan. Hak cipta bukanlah menggagalkan monetisasi, itu hanya label. Lantas apa yang menggagalkan monetisasi? Yaitu seberapa sering konten itu di-reupload berulang kali, seberapa sering konten itu digunakan di channel orang lain. Nah, jadi terkait tentang pertanyaannya ini, bahwasanya kalau misalkan backsound itu terkena hak cipta, apakah dibiarkan saja? Tapi kembali lagi, backsound itu ada dari YouTube Audio Library, ada dari NCS, dan banyak penyedia di YouTube. Tapi hati-hati dalam penggunaannya, karena setelah saya telusuri, banyak penyedia backsound yang ngakunya backsound, tetapi itu mengambil dari sumber-sumber yang terkena hak cipta dan tidak mengantongi izin legalitas. Sehingga prioritas utama teman-teman mengambil backsound yaitu dari Audio YouTube Library. Audio YouTube Library juga sudah lakukan update terus-menerus dan menambahkan suatu musik backsound yang terbaru. Dan teman-teman perlu ketahui, backsound itu hanya bersifat backsound. Ya, backsound apa? Musik latar. Misalkan saya bicara begini, ada musik yang terputar di belakang. Jadi itu namanya backsound. Tapi kalau seumpama teman-teman buat suatu konten, kemudian backsound itu sebagai audio utama, maka nggak bisa monetisasi. Kenapa demikian? Karena YouTube Audio Library mengharuskan teman-teman menjadikan musik itu hanya backsound semata, bukan sebagai audio utama. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa coba ya. Nah, teman-teman sekalian yang pengen gabung di kelas YouTube Viral Bugis, silakan gabung di deskripsi video di bawah ini atau klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Semoga bermanfaat. See you.